Amawongo Nima Umitimi Saipa, selamat datang di Cerita Emawa. Di edisi spesial podcast kali ini kita sedang berkunjung langsung ke Kabupaten Mimika. Dan saat ini kita berada di Puskesmas Mapurujaya di distrik Mimika Timur. Saya Yunta Rumere, host Emawa di episode kali ini. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita. Bisa memperkenalkan diri, Bu? Nama saya Ona Bunga dan saya sebagai Kepala Puskesmas di sini sudah menjabat selama 5 tahun dan masih dipercayakan oleh pemerintah Kabupaten Mimika. Oke, baik. Ibu, kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir ini Provinsi Papua Tengah sendiri menjadi provinsi dengan tingkat penyebaran malaria yang cukup tinggi. Dan Kabupaten Mimika sendiri menjadi yang paling tinggi ya, sudah beberapa tahun terakhir ini. Nah, menurut Ibu, ini faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga penyebaran malaria di Kabupaten Mimika sendiri cukup tinggi? Ya, jadi sebenarnya malaria ini kalau dulu itu dia bukan penyakit yang booming. Jadi masyarakat itu menganggap bahwa malaria itu biasa-biasa saja. Nah, tetapi dengan berubahnya waktu, berubahnya dari tahun ke tahun, ini perkembangbiakan malaria ini sangat meningkat. Akhirnya masyarakat itu belum sadar. Masyarakat belum sadar akan kebersihan rumahnya sendiri. Pertama itu PHBS rumah. Kedua, lingkungan yang ada di sekitarnya. Terus genangan-genangan air yang masih ada di dekat-dekat rumah itu juga menjadi salah satu pencetus nyamuk malaria. Nah, ini yang lagi kami lagi terapkan, teman-teman Kesling kami sekarang lagi membuat peta. Di wilayah Mimika Timur ini kami Puskesmas sekarang lagi turun untuk membuat peta-peta titik-titik di mana setiap kampung ini dia berpotensi menyebabkan malaria. Oke, berarti ada faktor-faktor alam juga ya? Betul. Oke, melihat kondisi Kabupaten Mimika sendiri yang dimana dekat dengan sungai, itu juga menjadi faktor penyebab Betul, ya. Banyak genangan-genangan air yang selama ini masyarakat belum sadar kalau genangan itu adalah pencetus utama adanya nyamuk malaria itu. Ya, jadi bukan mereka belum sadar akan itu. Dari Puskesmas sendiri apakah ada sosialisasi ke masyarakat, mengedukasi? Ya, jadi di sini kami Puskesmas tidak berjalan sendiri. Linse kami aktif dengan Tripidis maupun dengan Kadistrik itu aktif. Kami di sini Tripidis untuk wilayah Mimika Timur itu aktif. Kedua, kami juga tidak bekerja sendiri, tapi kami dibantu oleh kader-kader. Di sini ada kader posyandu, ada kader malaria. Jadi kader-kader inilah menjadi perpanjangan tangan kami Puskesmas untuk mengedukasi masyarakat di lapangan. Dan ada yang masyarakat yang bisa mendengar, dan ada memang yang masih kepala batu. Tetapi kami Puskesmas berupaya mendekatkan diri ke masyarakat, mendekatkan layanan ke masyarakat supaya tingkat malaria ini kami pelan-pelan untuk bagaimana menekannya. Memang tidak bisa kami satu kali menghilangkan karena malaria ini bukan hanya dinas kesehatan atau Puskesmas sendiri yang bekerja, tetapi ada banyak harus ada banyak OPD yang bisa membantu Puskesmas untuk bagaimana kita sama-sama menekan angka malaria ini ya. Oke, baik. Selain menurunkan kader-kader ke masyarakat, sejauh mana nih strategi dan program kerja dari Puskesmas Mapurujaya sendiri? Jadi kalau kami dengan kader-kader, saya selaku Kepala Puskesmas Mapurujaya pertama kali kader dibentuk 2021 kalau saya tidak salah, itu kader malaria dibentuk karena saya baru 1 tahun menjabat waktu itu. Saya melihat kader ini pertama dengan kami Puskesmas masih miskomunikasi. Jadi saya mempelajari 1 tahun berikutnya di tahun 2022, saya memanggil semua kader. Saya mengumpulkan karena capaian kader itu biasanya
tidak memenuhi standar yang mereka lakukan. Jadi saya memanggil semua kader, kami membuat kesepakatan dengan mereka. Jadi kader ini tidak hanya untuk mereka melayani. Kalau dulu mereka hanya melayani, dapat pasien mereka bawa ke puskesmas. Akhirnya menjadi penumpukan di puskesmas. Akhirnya kita mencari solusi lagi supaya karena masyarakat ini mereka tidak mau ke puskesmas. Harusnya kader yang datang. Nah, jadi saya mencari solusi ini bagaimana caranya supaya tidak terjadi lagi penumpukan di puskesmas. Akhirnya tahun 2022 itu saya dari Perdaki membentuk tim pendamping kader. Nah, tim pendamping kader ini itu yang dari puskesmas. Teman-teman petugas yang dilibatkan untuk mendampingi kader-kader yang ada di setiap wilayah. Nah, dari situlah saya mengambil kesimpulan bahwa kasihan masyarakat kami ini kan sakit ini kan tidak menunggu hari dan tidak menunggu waktu. Tiba-tiba sakit, terus pada saat puskesmas libur, kader ini jalan, tetap jalan. Mereka jalan mengambil pemeriksaan. Nah, kalau ada yang positif berarti kan harus menunggu puskesmas buka, baru mereka bisa ambil obat. Nah, dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa ada satu pendamping yang saya harus tugaskan untuk memegang obat malaria walaupun hari libur. Jadi kader ini tidak bekerja sendiri. Mereka bilang, kita periksa juga tapi tidak dapat obat nih. Nah, tapi sekarang kader-kader saya ini kami punya grup ada. Jadi kader memeriksa karena biasanya kan pendobolan data. Dulu-dulu kami itu pendobolan data, makanya kenapa kasus angka malaria Kabupaten Mimika ternyata tinggi, ternyata ini banyak pendobolan data. Pendobolan data yang diinput, jadi berulang diinput orangnya. Akhirnya kami dengan Dinas Kesehatan itu selalu bagaimana berusaha untuk setiap puskesmas jangan sampai ada pendobolan data. Akhirnya saya sebagai pimpinan saya mengambil kesimpulan. Kita membuat grup, jadi kader memeriksa pasien malaria, apabila dia positif, itu dia harus buang ke grup. Nah, dia buang ke grup, nanti teman-teman pendamping kader atau PJ malaria membuka data. Cek apakah pasien ini dia terakhir malaria kapan. Karena kan range waktu minum obat itu 28 hari. Nah, sedangkan masyarakat ini kan kadang sebelum 28 hari dia sudah kembali lagi berobat. Sedangkan obat itu bekerja kan untuk 28 hari baru bisa kita tes lagi apakah masih ada malaria atau tidak. Jadi kita pakai itu, akhirnya kita menekan angka pendobolan. Jadi kader buang ke grup yang positif, PJ cek, oh ternyata ibu ini dia 1 tahun yang lalu malaria. Berarti kita sudah bisa terapi. Kami koordinasilah ke dokter, teman-teman PJ koordinasi ke dokter, ibunya ini berat badan sekian-sekian, berapa obatnya dikasih. Kalau kita dapat bahwa dalam 28 hari dia malaria lagi, berarti kami meminta kader untuk membawa pasiennya ke puskesmas biar diedukasi oleh dokter. Karena sekarang itu kenapa banyak malaria berulang, karena yang kami dapatkan masyarakat kalau sudah minum obat, dia muntahkan, dia tidak sampaikan ke kami. Atau dia minum, dia tidak sampaikan ke kader kalau dia sudah muntahkan obat. Jadi dia minum obat yang berlanjut, padahal sebenarnya tidak boleh. Apabila dia muntahkan, kita lihat berapa yang dia muntahkan. Kalau umpamanya dia muntahkan 1, berarti kami harus wajib kasih dia minum 1 lagi. Baik. Begitu. Jadi akhirnya kami di Mampurjaya ini sudah berkoordinasi bagus dengan kader. Jadi kader kalau habis periksa mau tanggal merah kah, mau tengah malam, kalau mereka periksa ada yang malaria, berarti nanti kader datang ke puskesmas. Nah, di sini ada perumahan puskesmas. Perumahan ini ada salah satu petugas malaria yang saya tempatkan untuk memegang obat malaria. Jadi kader itu sudah tidak menunggu besok pagi baru datang. Jadi mereka datang, sudah tinggal telepon, datang tinggal kami siapkan obat, kader yang kami berikan ke kader tolong pantau minum obat pasien. Jadi pada saat dia kasih ke pasien, dia wajib foto kalau obatnya sudah diminum. Jadi 3 hari berturut-turut obat
biru itu wajib ada fotonya. Oke, baik. Begitu. Begitu dengan memberikan edukasi penjelasan ke masyarakat tentang minum obat Primaqueen. Apalagi yang tersiana atau mix. Nah, ini kadang kami punya masyarakat, kalau dia sudah rasa enak, dia punya Primaqueen, dia tidak kasih habis. Makanya inilah tugas beratnya kader untuk mendampingi masyarakat yang memang harus minum Primaqueen 14 hari. Oke, baik. Demikian. Dengan strategi yang sudah dilakukan oleh Puskesmas sendiri, apakah presentase mulai dari beberapa tahun terakhir, mungkin dari tahun kemarin sampai tahun ini, apakah ada penurunan dengan strategi menurunkan kader-kader langsung ke masyarakat? Jadi kalau saya berbicara konteks wilayah Mimika Timur ya, siap. Saya kalau dengan aktifnya teman-teman di Pustu, aktifnya teman-teman di klinik, dan aktifnya kader, dan juga ada gerak cepat tempo kasih tuntasnya Puskesmas, puji Tuhan kami pelan-pelan ada penurunan sedikit. Walaupun memang tidak tidak harus gratis ya, tapi ini dia turunnya pelan-pelan. Jadi kayak kami biasanya sampai 600-700 pasien satu hari. 1 bulan. Satu bulan itu yang positif malaria. Nah, beberapa bulan ini sudah mulai turun. Karena kami punya kader-kader dan yang pustu-pustu ini sudah mulai aktif untuk melakukan pemeriksaan di kampung-kampung, berkolaborasi dengan kader. Oke, baik. Untuk Puskesmas ini sendiri dari segi fasilitas kesehatan atau mungkin bantuan dari pemerintah Provinsi Papua Tengah mungkin dari tahun kemarin, apakah sudah cukup lengkap untuk membantu menekan? Kalau kami Puskesmas Mampur Jaya ini, puji Tuhan kami sudah 2 tahun ini menjadi Puskesmas BLUD. Ya, jadi kami salah satu Puskesmas kota yang juga sudah BLUD. Dan untuk perlengkapan yang ada di Puskesmas, puji Tuhan sudah lengkap kami punya. Untuk mau pemeriksaan lengkap, MCU atau lab kami juga sudah lengkap. Jadi ya sudah lengkap. Jadi ini kami lagi sementara bikin sosialisasi ke masyarakat. Jadi tidak perlu harus jauh-jauh. Dan juga di sini kami adalah salah satu puskesmas yang pelayanannya 1 kali 24 jam seperti di pesisir. Luar biasa. Maupun pegunungan. Jadi terkait dengan karena kami adalah puskesmas yang paling jauh dari kota, kami melihat bahwa kehidupan masyarakat kami kasihan mereka hanya dengan menelayan atau mencari sagu. Jadi kalau umpamanya mereka sakit, kalau dulu sebelum saya buka 1 kali 24 jam itu kami selalu dapat teguran dari RSUD bahwa pasien Mampur Jaya terlalu banyak yang datang berobat di RSUD. Sedangkan RSUD adalah rumah sakit rujukan sebenarnya. Akhirnya saya mengambil langkah sudah 2 tahun ini, saya berusaha membuka pelayanan 1 kali 24 jam. Dan puji Tuhan sampai sekarang tetap berjalan dan masyarakat sudah menikmati itu. Terus kami juga Puskesmas merupakan salah satu Puskesmas rujukan untuk penjemputan. Penjemputan pasien-pasien yang dari pesisir yang dirujuk dari puskesmas-puskesmas pesisir. Kami menjadi salah satu puskesmas yang menjadi tempat penjemputan mereka yang langsung kami jemput dari Pomako atau dari pelabuhan untuk langsung ke rumah sakit. Terus yang kedua, kami juga di sini sudah saya terapkan 1 tahun ini, yaitu menjemput ibu hamil. Menjemput ibu. Jadi kami prioritaskan itu pasien-pasien yang emergensi. Seperti ibu hamil, bayi balita, lansia, dan masyarakat yang memang membutuhkan pertolongan kami untuk kami jemput. Nah, jadi ini sudah dirasakan sekarang sama masyarakat. Boleh ditanyakan langsung sama masyarakat karena memang itu sudah kami terapkan. Yang penting ada komunikasi masyarakat ke kami. Atau komunikasi ke kader, nanti kader yang menghubungi kami, dan pasti kami akan lakukan penjemputan karena kita melihat bahwa di distrik Mimika Timur ini untuk transportasinya itu agak susah. Yang pertama, yang kedua, jarak puskesmas dengan masyarakat itu sangat jauh. Sedangkan harusnya kan jarak antara satu puskesmas dengan puskesmas lain itu kan tidak boleh terlalu jauh. Tapi kami yang ada di Mimika Timur ini dengan jumlah penduduk 11.900
jiwa, itu jaraknya kami itu sangat, memang ada beberapa kampung saja yang dekat dengan kami, tetapi kayak kampung Tipuka, kampung Hiripau, dan kampung Pomako, itu memang jaraknya agak jauh dari kami. Tetapi saya selaku pimpinan itu berpikir bagaimana caranya saya mendekatkan layanan ini. Tidak boleh saya putuskan. Dan puji Tuhan sudah berjalan sampai sekarang. Luar biasa. Oke, baik. Untuk ketersediaan obat sendiri di Puskesmas Mapurujaya ini apakah sudah dapat mengcover cukup? Maksudnya dapat dikatakan cukup mengcover penderita-penderita malaria? Puji Tuhan ya, untuk kami selama kami jadi Puskesmas BLUD, itu penyediaan obat-obat kita tidak hanya menunggu dari IFK. Dari anggaran BLUD sendiri itu kami bisa untuk membeli atau menyiapkan obat-obat yang memang lagi kosong dari IFK. Jadi untuk sementara ini kami penyediaan obat ya puji Tuhan masih aman-aman saja. Itulah gunanya jadi Puskesmas BLUD. Karena BLUD sendiri itu dia berusaha untuk bagaimana bisa dan harus menghidupkan pelayanan itu di lingkup wilayah kerjanya. Oke, luar biasa. Baik Ibu, terakhir, apa harapan Ibu, imbauan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan, kemudian pesan-pesan penyemangat buat masyarakat untuk tetap hidup bersih? Harapan Ibu bisa Ibu sampaikan. Jadi harapan saya sebenarnya untuk masyarakat Kabupaten Mimika Timur, Distrik Mimika Timur, marilah kita sama-sama menjaga kebersihan rumah kita sendiri. Tidak perlu kita sibuk dengan orang punya perkarangan, tetapi bagaimana kita sendiri membersihkan lingkup rumah kita sendiri. Dan di sini harapan saya lebih besar juga kepada OPD-OPD terkait untuk membantu kami Puskesmas, khususnya Dinas Kesehatan dalam penanganan yang wajib ada di sekitar masyarakat kami, seperti air bersih, tempat tinggal yang layak buat masyarakat kami. Karena jujur masyarakat kami ini masih tinggal satu rumah itu kadang 3 keluarga sampai 5 keluarga. Jadi itu harapan saya, kalau masyarakat bisa tinggal dalam satu rumah, satu keluarga, itu saya rasa akan jauh lebih baik, dan mungkin di situ masyarakat hidup lebih makmur lagi karena tidak memikirkan orang yang ada banyak di dalam rumah. Jadi itu harapan saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Oke, baik, saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang kedua, ada kader malaria. Kita akan berkenalan dengan kader malaria. Ya, saya nama Devota Dumatubun, kader malaria di Kampung Muare di bawah Puskesmas Mapurujaya. Selamat siang Ibu Devota ya. Ya. Ibu sudah berapa tahun jadi kader malaria? Sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun, baik. Untuk menjadi kader malaria sendiri, apakah ada pelatihan khusus? 4 tahun lalu setelah kita direkrut oleh Puskesmas dan Perdaki, Perdaki mengadakan pelatihan khusus bagaimana kita bisa memeriksa untuk mendapatkan hasil malaria itu dengan alat RDT. Alatnya jadi tidak perlu ke puskesmas, kita di lapangan pakai. Kemudian kita juga dibekali bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat, menyampaikan penyebab malaria, intinya bisa kasih penyuluhan kepada mereka. Baik, siap. Ibu bisa ceritakan sedikit tugas utama kader malaria ini turun ke masyarakat itu seperti apa? Tugas utama itu kita pertama memeriksa dulu. Artinya bahwa kita dilatih untuk memeriksa, tetapi yang menjadi tugas juga bagi kami untuk mengedukasi masyarakat. Jadi sambil periksa, terus hasilnya, umpama kalau malaria, kita edukasi mereka bagaimana pola hidup sehat untuk tidak tertular malaria, tidak dapat penyakit malaria. Itu tugas dari kami. Oke, baik.
Untuk kader malaria sendiri, apakah ada target yang diberikan? Kami memang diberi target. Oke. Awalnya memang periksa saja sebanyak mungkin 1 bulan itu awal-awal tahun. Kesini-sini karena melihat ada peningkatan malaria itu sehingga kami dikasih target satu kader itu pencapaiannya kalau bisa 100 orang dalam 1 bulan. 100 pemeriksaan. 100 pemeriksaan. Entah itu satu orang kita 3-4 kali periksa, tetap harus 100 kali pemeriksaan. Karena kita dikasih alat dari puskesmas itu 100. Awalnya 75 sekian. Tapi karena kesini-sini dengan kondisi itu, akhirnya naik menjadi 100. Oke, baik. Selain pelatihan-pelatihan yang tadi Ibu sebutkan, apa saja nih dukungan-dukungan dari pemerintah atau puskesmas sendiri buat kader-kader malaria yang langsung turun ke masyarakat? Kita bicara bukan secara finansial dulu ya, ini untuk ke puskesmasnya ini. Puskesmas itu sangat-sangat mendukung. Artinya, walaupun kami ini mau dibilang bukan pemerintah atau Pemda atau puskesmas yang kasih gaji, kami lewat Perdaki, tapi kami kerjasama dengan puskesmas. Awalnya kami terima pelatihan, kemudian mulai adakan pemeriksaan tuh. Kader memang mengalami kesulitan. Artinya seperti yang tadi Bu Kapus sampaikan bahwa hari libur kami harus tunggu. Biar hasilnya positif, nanti masuk dulu baru kita ambil obat. Kemudian kami kader juga awalnya tuh datang antri seperti pasien. Padahal kami ini yang periksa pasien di lapangan seharusnya kami dilayani. Tapi ini kami harus antri dulu. Karena aturan dari awal lagi seperti itu. Oke, sudah berjalannya waktu, Ibu Kapus evaluasi dan melihat bahwa kami sudah setengah mati di lapangan, datang mesti harus antre lagi. Akhirnya Ibu Kader bentuklah pendamping-pendamping kader yang obatnya langsung pendamping pegang. Jadi kami periksa, hasilnya kami kirim. Setelah diperiksa bahwa jangka waktu penderita itu mengidap malaria dengan yang sekarang lagi dia dapat, itu kalau mereka dibolehkan untuk meminum obat, oke, kami kader tinggal datang langsung ambil di pendamping saja. Jadi sudah tidak setengah mati lagi. Dan walaupun hari libur, tanggal merah, tetap obatnya tersedia. Kita tidak tunggu lagi, pasien juga tidak setengah mati lagi. Itu kita dipermudah. Oke, kemudian untuk hak-hak, ya itu kami dapatnya memang dari Perdaki. Tahun kemarin kami sempat dapat insentif dari puskesmas yang dari dana dari provinsi. Itu kami dikasih 100.000 per bulan, tapi dalam bentuk kebutuhan rumah tangga. Artinya mungkin sabun dan lain-lain, itu sesuai dengan permintaan kader, nanti Ibu Kapus yang belikan. Dan itu sangat-sangat bermanfaat maksudnya untuk mama-mama kader. Karena kami honor ini kan ya 1 bulan 1 kali, kemudian tidak bilang 500 itu tidak cukup, tidak, itu sudah merupakan berkat. Tapi kalau mau dibilang dengan kita punya jam kerja yang bahkan kami masih tidur pagi pun pasien itu sudah ada. Kita belum sempat jalan ke lapangan, pasiennya sudah ada. Dan kadang kita sudah tidur malam pun masih ada pasien lagi. Nah, jadi mungkin seperti itu. Mau bilang mengeluh, karena kita juga dulunya tuh antar pasien harus kita siapkan transportasi, kita yang bayarkan kendaraan, ojek untuk sini. Nah, itu yang Ibu Kapus ambil kebijakan itu sudah pelayanan seperti itu. Sebagai kader malaria sendiri tentu langsung turun langsung ya ke masyarakat. Ya, kami turun langsung. Apa kendala terbesar yang kader malaria sendiri hadapi di lapangan? Nah, ini kendala terbesar ini yang kami mau bilang ini masalah kebersihan. Karena dulu itu kita bisa mengenal gotong royong, kebersihan itu dengan kesadaran sendiri. Tapi dampak negatif dari dana desa yang turun ke desa ini, itu dia membuat masyarakat ini jadi malas. Untuk membersihkan halaman rumah sendiri pun tunggu dana keluar. Untuk membersihkan desa pun tunggu ada dana baru kerja. Jadi kesadaran untuk membersihkan halaman rumah
itu tidak seperti dulu-dulu. Nah, itu kendala terbesar sebenarnya. Kemudian kesadaran minum obat, kebersihan, ini yang kami kader selalu turun, ya seperti itu. Mau bilang juga mungkin karena faktor ekonomi juga. Satu rumah kita di kampung itu kalau satu rumah tuh bisa sampai 3-4 kakak di dalam rumah. Nah, itu yang ya kita mau bilang jangan begitu, tapi ya sudah keadaan seperti itu. Kesadaran minum obat itu yang obat ini kan harus sampai tuntas. Jadi kami kader juga kasih minum ini kami periksa. Kadang datang kalau ke rumah suruh bawa ke rumah ambil dengan mangkok ini minum. Kalau suruh bawa ke rumah sudah minum obat, ayo mari minum obat. Duh, kita belum makan. Nah, ini masalah lagi. Kadang kami kader kalau memang ada biskuit atau apa kasih. Yang penting ada isi alas perut, baru kami kasih obat. Begitu. Berarti luar biasa sekali ya peran kader malaria sampai harus turun ke masyarakat, langsung menyampaikan ke masyarakat untuk ini minum obat. Luar biasa. Dapat dikatakan kader malaria ini sebagai pahlawan tanpa jasa ya, tanpa tanda jasa. Oke, baik selama 4 tahun ini menjadi kader malaria, apakah ada cerita-cerita inspiratif atau cerita-cerita yang berkesan sekali buat Ibu sendiri? Kalau mau dibilang sangat berkesan karena itu kadang mirisnya sedih lihat kondisi kita punya masyarakat yang seperti itu, sakit bahkan mau minum obat saja itu belum ada apa-apa untuk makan terus minum obat. Nah, itu yang kadang seandainya saya ini punya uang lah, punya ini kasihan bisa bantu saya untuk mereka bisa. Nah, harapan kami kader baik itu kader Posyandu maupun kader malaria, ya mungkin dengan bantuan yang tahun kemarin provinsi kasih ke puskesmas, mungkin tahun ini juga bisa ada supaya biar 100.000 tiap bulan kami punya sabun, garam, vetsin itu bisa dibelikan dari itu, Ibu Kapus bisa kasih kita. Itu juga menjadi motivasi kami kader untuk ayo kerja, ini ada apa bantuan ini yang nanti kami terima. Artinya kader-kader ini juga kami bukan dari ibu-ibu rumah tangga yang ekonominya mapan, tidak ya. Apa yang ada di kita jalan, apa yang kita bisa bagi ke masyarakat kami bagi gitu. Oke, baik. Terakhir Ibu, pesan-pesan dari Ibu sebagai kader malaria untuk masyarakat di distrik Mimika Timur atau di Kabupaten Mimika ini sendiri. Mungkin Ibu bisa sampaikan pesan-pesan harapan buat masyarakat, kemudian mungkin harapan juga buat pemerintah Provinsi Papua Tengah mungkin perlu memperhatikan, lebih lagi memperhatikan kader-kader malaria yang langsung turun ke masyarakat ya. Harapan saya untuk masyarakat Kabupaten Mimika khususnya distrik Mimika Timur, malaria itu tidak datang sendiri. Kalau kita menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan rumah kita, bahkan kebersihan diri kita, kemudian menggunakan kelambu, itu kita akan terhindar dari malaria. Jangan menganggap remeh, karena malaria itu juga salah satu penyakit yang membunuh. Jadi untuk orang tua, sayangi anak-anak, pola hidup sehat harus diterapkan. Seperti itu. Kemudian untuk pemerintah, baik itu kabupaten maupun provinsi, kami tidak bilang kurang ya. 500.000 tuh kami terima sudah 4 tahun berjalan, itu sudah berkat bagi kami. Tapi mungkin ada perhatian khusus karena itu dari Perdaki. Yang kami terima itu dari Perdaki. Ya mungkin dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi bisa melihat kami kader malaria punya pengorbanan lah kalau mau dibilang. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Luar biasa. Inilah cerita Emawa di hari ini. Kita sudah bertemu dengan Kepala Puskesmas Mapurujaya dan bersama salah satu pahlawan tanpa tanda jasa, kader malaria yang ada di garda terdepan untuk menurunkan, memberantas malaria yang ada di Provinsi Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Mimika yang dimana cukup tinggi kasus penyebaran malaria ini. Kita berharap semoga ke depan pemerintah Provinsi Papua Tengah lebih lagi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk mendukung Dinas Kesehatan serta Puskesmas dalam menurunkan tingginya kasus malaria di Provinsi Papua Tengah.
Sekian cerita Emawa di hari ini. Saya Yunita Rumere pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita spesial Emawa berikutnya. Terima kasih banyak Ibu.